Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, maka kita harus syukuri. Karena dengan cuaca yang begitu kurang bagus ya pada kita hari ini, maka banyak saudara-saudara kita yang sakit gitu ya sekarang. Ya mudah-mudahan dengan sakitnya mereka kemudian mereka sabar, maka itulah untuk menghapus dosa-dosa insyaallah. Hadirin jamaah yang berbahagia, rahmat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah yang berbahagia, insyaallah untuk pagi ini kita akan mengulas materi tajwid yang mudah-mudahan seringnya kita belajar ilmu tajwid, maka bacaan kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang berbahagia, di muqaddimah tadi saya membacakan surat Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini diarti dalam ayat ini, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah, dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Ini saking dahsyatnya Al-Quran ya. Kalau kita tahu turunnya Al-Quran, maka gunung itu tunduk, yang besar itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, saking bahkan terpecah belah dengan ketakutannya kepada Allah ya. Apabila dengan fenomena sekarang ini ya, tentang virus corona ya, virus corona yang kecil itu gitu ya. Tapi manusia pada takut semua gitu dengan virus corona itu ya. Sedangkan Allah yang maha besar ya. Tidak ada orang yang mati karena virus corona kalau tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebabnya ada ya, mungkin sebabnya ada gitu. Tapi kalau virus corona itu sudah menempel ke dalam diri kita, kalau Allah sudah tidak menghendaki kita mati, tidak akan pernah mati gitu ya. Itu kecil, Allah yang maha besar. Maka kita serahkan apapun yang yang ada dalam diri kita, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau kita juga mati, insyaallah kita mati dalam husnul khatimah insyaallah. Dan yang kedua, memang banyak referensi ya. Sekarang virus ini harus minum ini, harus minum itu, harus makan ini, harus makan itu, betul gitu ya. Yang paling utama adalah dengan kita membaca pola hidup yang sehat, insyaallah ya kita akan terjaga dari virus corona tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah maka bacalah Al-Quran ya. Bacalah Al-Quran, sekeras-kerasnya bacalah Al-Quran
maka Al-Quran itu akan melemahkan virus-virus yang ada dalam diri kita. Ya, insya Allah. Gunung pun ya, sampai tunduk, sampai terbelah kalau tahu gitu ya, dengan turunnya Al-Quran. Apalagi ini virus yang kecil itu. Maka bacalah Al-Quran dengan sekencang-kencangnya, insya Allah virus itu akan melemah. Ya, karena apa? Ada informasi kita positif, maka pikiran kita gitu ya, otak kita itu akan langsung drop, imun kita akan turun gitu. Untuk menaikkan imun kita ya, untuk menaikkan pikiran kita supaya tidak negatif, maka bacalah Al-Quran dengan baik, maka tilawahnya dengan baik, dengan kencang kita tilawah, insya Allah itu akan melemahkan virus-virus yang ada dalam diri kita, insya Allah. Ya, hadirin jemaah yang berbahagia, untuk materi hari ini adalah surah Al-Qari'ah. Yang mau membawa Al-Quran, ya silahkan membawa Al-Quran ya. Kalau yang mau membawa HP, lihat di HP. Untuk materi ini adalah tentang surah Al-Qari'ah. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari terus ilmu tajwid ya, mudah-mudahan ya bacaan kita sesuai dengan kaidah ilmu contoh Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan seringnya kita tilawah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengulas tentang masalah ilmu tajwid. Mungkin sudah lama tidak diulas kembali ya. Hukum nun sukun itu terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama disebut idhar, ikhfa, iqlab. Yang kedua adalah, yang keempat adalah idgham. Itu hukum nun sukun atau tanwin. Ya. Sekali lagi, hukum nun sukun atau tanwin dibagi kepada 4 bagian. Pertama idhar, iqlab, ikhfa, dan idgham. Idgham juga terbagi beberapa bagian. Idgham terbagi kepada 2 bagian. Satu disebut idgham bi gunnah, dan 2 adalah idgham bila gunnah. Ya. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah tentunya beda, jelas ya. Kalau idgham bi gunnah maka suaranya pakai dengung. Kalau idgham bila gunnah itu tidak pakai dengung. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah tentang qalqalah ya. Qalqalah ada terbagi 2 bagian. Pertama disebut qalqalah kubra, yang kedua adalah qalqalah sughra ya. Kemudian adalah hukum ra, hukum lafaz Allah. Hukum ra juga terbagi kepada 2 bagian. Pertama disebut ra tafhim, yang kedua adalah ra tarki. Lafaz Allah juga sama ya, ada 2. Lafaz Allah yang dibaca tafhim, yang dibaca tebal. Yang kedua adalah lafaz Allah yang dibaca tipis ya. Contohnya itu apabila lafaz Allah sebelumnya berharokat a atau u, maka itu disebut tafhim tebal. Contoh wallah ya, Rasulullah. Kalau contoh tarkib Bismillah ya, maka berbunyi lah. Itu contoh tarkib dan tafhim. Kemudian berikutnya adalah alif lam. Alif lam terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama disebut alif lam samsiyah, yang kedua ada alif lam qamariyah ya. Kemudian dan seterusnya. Itulah kaidah-kaidah ilmu tajwid mungkin yang harus kita pelajari, yang kita pahami supaya kita betul-betul membaca Al-Quran kita yaitu tartil ya, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kita lanjut ke surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, coba 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim.
di bismillah juga sama ya, walaupun ini tidak masuk ke surat gitu ya. Tapi diusahakan di ya tetap itu kaidahnya mutajiznya harus dipraktekkan. Bismillah itu satu ayunan, tidak terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulang. Kalau memang kita sering gitu ya membaca bismillah, kemudian sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya di ayunnya, maka apabila orang yang membaca kemudian ketahuan itu kepanjangan. Biasa kalau kita sudah sering membaca surat Al-Fatihah dengan baik gitu ya, maka orang lain membaca, maka apabila kepanjangan misalnya itu akan ketahuan ya. Kita lanjut ke ayat pertama. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Alhamdulillah sudah baca surat Al-Qari'ah sama-sama. Kita akan coba diuraikan dalam ilmu tajwidnya ayat per ayat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Lamnya alif lam qamariyah, maka alif lamnya dibaca jelas. Qaf disebut mad tabi'i atau disebut mad asli ya. Mad tabi'i yaitu hurufnya 3, alif, waw, ya. Fathah menghadapi alif, kasrah menghadapi ya, dan dhammah menghadapi
waw, ya, disebut mad asli atau disebut mad tabi'i. Maka panjang mad tabi'i, panjangnya mad asli ya 2 harokat atau 1 ayunan, tidak lebih dari 2 harokat. Yang keduanya man qari'ah. Man di sini ada di huruf mim itu ada alifnya. Alif ini juga tidak berfungsi untuk panjang. Kalau kedepannya ada huruf yang sukun, ya, maka langsung ke huruf yang sukun tersebut. Man qari'ah. Maka di sini disebut juga alif lamnya alif lam qamariyah. Maka alif lamnya dibaca jelas. Man qari'ah. Ayat ketiganya wa ma, ya, wa ma di sini disebut mad jaiz mufasil, ya. Mad jaiz mufasil itu panjangnya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, ya. Maka kalau bisa dibedakan dengan mad tabi'i, ya, karena di situ ada tanda mad, ya. Mad ketemu alif dalam 2 kalimat, ya. Wa ma kemudian adra, itu 2 kalimat. Maka di sini disebut mad jaiz mufasil, panjangnya 2 sampai 4 harokat, ya. Kalau kita mau membaca 2 harokat awalnya maka harus sama semuanya 2 harokat, ya. Jangan sampai di ayat kesekian 2 harokat, kemudian berikutnya ketemu lagi dengan mad jaiz mufasil 4 harokat, tidak seperti itu. Kalau mau 2 harokat dari awal maka semuanya 2 harokat. Kalau mau 4 harokat dari awal semuanya 4 harokat, ya. Jangan dicampur aduk. Di sini 2 harokat, di sini 4 harokat, tidak seperti itu. Ya, wa ma, ya, itu 4 harokat. Kemudian adra, dal sukun, ini disebut qalqalah. Artinya qalqalah itu adalah apa? Artinya qalqalah pantulkan, ya, memantul, ya. Yaitu huruf-huruf yang harus dipantulkan. Yaitu ada berapa hurufnya qalqalah? Qaf, qa, ba, jim, dal. Jadi ada berapa? Ada 5. Ba, ju, di, to, ko. Kalau sulit itu menghafal huruf-huruf qalqalah, ingatlah kepada ba, ju, di, to, ko. Itu huruf-huruf qalqalah yang harus dipantulkan. Kalau huruf qalqalah ini, kalau sudah kita biasa dipantulkan, ya, terbiasa dipantulkan, maka akan terpantulnya dengan sendirinya. Tapi kalau tidak biasa dipantulkan, maka akan tidak terpantul. Kalau tidak dipaksakan dipantulkan, tidak akan terpantul, karena sudah terbiasa tidak dipantulkan. Hanya ketemu dengan huruf qalqalah, berusaha untuk memantulkan. Wa ma sebut mad tabi'i panjang 2 harokat. Kaman qari'ah, man sama, ya, yang tadi yang ayat keduanya. Man itu disebut alif lam qamariyah. Qa 2 harokat panjang mad tabi'i. Qari'ah, ya, kalau jangan dipanjangkan, ya. Man qari'ah, karena di akhir ayat, tidak semua di akhir ayat panjang, ya. Termasuk di sini salah satunya adalah yang harus dipendekkan. Al-qari'ah, man qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, ya. Jadi tidak semua di akhir ayat panjang. Ayat berikutnya, ayat keempat, yauma yakunun nas, yauma, ya, di sini ada fathah menghadapi waw sukun, ya. Ini disebut, ada yang mengatakan harful lin, haraf lin, ya. Kalau di awal, di tengah-tengah disebut haraf lin. Tapi kalau di akhir ayat maka disebut mad lin, ya. Kenapa? Karena kalau di
di akhir ayat, maka bisa panjangnya sampai 6 harokat. Ya, beda dengan harful lin itu satu ayunan juga seperti 2 harokat juga enggak gitu ya. Yauma ya, ya tidak dipanjangkan, tidak yauma, tidak yauma yang yauma ya, jadi terlalu panjang juga kalau harap lin. Yauma yakunun mad tabi'i, mad asli panjangnya 2 harokat. Kemudian yakunun ya, nun ditasydid itu disebut gunnah asliyah atau disebut gunnah musyaddadah. Huruf gunnah musyaddadah atau gunnah asliyah itu hurufnya ada 2, nun dan mim bertasydid ya. Panjang dengungnya bisa 2 sampai 3 harokat dengung panjang dengungnya. Yauma ya, ketemu dengan nun ditasydid, mim ditasydid, maka sempurnakanlah dengungnya ya. Jangan yauma yakunun nasukal ya, tidak seperti itu. Maka kalau kita sudah mempelajari kaidah ilmu tajwidnya, maka diusahakan dipraktikkan ya. Jangan sampai kita mempelajari ilmu tajwid tapi tidak pernah dipraktikkan sama sekali di tilawah kita sehari-hari. Yauma yakunun nasukna matabi'i, fathah menghadapi huruf alif. Kal farashil, kal lamnya alif lam qamariyah, farashnya matabi'i, shil sama disebut alif lam qamariyah, mab ketemu lagi dengan ba sukun ya. Maka harus dipantulkan, jangan mabsus itu tidak terpantul. Mab sus ada pantulannya, mab ya, mabsus, walaupun di sini disebut qalqalahnya qalqalah sugro ya, qalqalah kecil, tapi diusahakan harus terpantul, terdengar pantulannya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus ya. Dan jangan sampai ketuker di sini, sudah ada yang ketuker ya, jadi mabsus kesin ya. Ini bukan huruf sin tapi huruf fa ya, fa. Mabthus makhraj huruf fa, yaitu lidah kita, ujung lidah ditempelkan ke gigi atas ya. Sa si su ya, sa si su. Atau coba di huruf huruf sa tambah huruf alif as ya. Maka ujung lidah kita ditempelkan ke gigi atas, sa si su ya. Mabthus bukan mabsus ya, tapi mabthus huruf sa. Ayat kelimanya wa takunul jibalu, wa punya ingat, ketemu lagi dengan mad tabi'i, tetap harus dibaca panjang 2 harokat. Wa takunul alif lam qamariyah, jibalu ba mad tabi'i, kal alif lam qamariyah, ihnil sama juga alif lam qamariyah, ya, nun sukun menghadapi huruf fa. Ini disebut apa namanya? Ikhfa ya. Manfush artinya ikhfa itu samar, maka tidak jelas berbunyi n-nya, tidak manfus tapi ya, disamarkan. Bahkan ikhfa juga terbagi kepada 3 bagian ya. Ikhfa aqrab, aman, dan ikhfa awsat ya. Itu beda juga gitu dengungnya, ikhfanya ya. Ada yang ditebalkan ya, ada yang sedang ya, ada pertengahan gitu ikhfanya. Itu tidak sama semua ikhfa disamarkan, tidak gitu. Tergantung ke depannya huruf apa.
Ini disebut ifa. Ifanya juga di sini ifa ausat, ya, pertengahan. Jangan terlalu tebal, kemudian jangan terlalu ringan juga. Kal-ainil manfush, ya. Kemudian ayat ke-6, fa'amma, ini ketemu lagi dengan mim tasydid, maka berusaha untuk didengungkan, ya. Fa'amma ketemu lagi dengan ifa dan sukun menghadapi huruf sa, ya. Ta termasuk salah satu huruf ifa. Huruf ifa itu ada berapa? Ada 15, ya. Kalau kita sering diulang-ulang pasti insyaallah hafal. Pertama adalah ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, shad, dal, ta, dha, fa, qaf, kaf, ya. Itu huruf-huruf ifa yang 15, ya. Kalau kita sering terus diulang-ulang itu huruf ifa itu akan hafal dengan sendirinya. Tidak perlu dihafal. Tapi kalau sering kita mendengar, ya, orang lain menyampaikan huruf ifa sekian, huruf bina sekian, insyaallah dengan hafal, dengan seringnya gitu mendengar, insyaallah kita akan hafal. Fa'amma man ifa thaqulat, tak sukun termasuk salah satu huruf hamas. Artinya hamas itu berdesis, keluar s, ya. As, ya. Ak, af, ya. Itu huruf-huruf hamas, ya. Jangan sampai tidak berdesis, ya. Jangan sampai kita membaca fa'amma man saqulat mawazin, ya. Saqulat tak ada berdesisnya karena taknya sudah sukun, maka harus dihamaskan, maka harus keluar s dari mulut kita. Fa'amma man saqulat, ya. Mawazin, mawawanya matabi'i, zi juga sama matabi'i panjang 2 harokat, nun ini juga pendek tidak dipanjangkan. Nih di sini ada waqaf lam, ya. Misalnya mau dilanjutkan, ya. Mau dilanjutkan ke ayat berikutnya, boleh, ya. Ya, tapi jangan sampai mawazinun bahwa tidak, maka hurufnya harus dibaca. Fa'amma saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, ya. Mawazinuhu, kalau mau dilanjutkan di sini jadi silah qasirah, ya. Jadi panjang 2 harokat. Kalau mau diwasal ke ayat berikutnya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, fahuwa itu pendek, fi panjang disebut matabi'i, ai juga sama matabi'i, syatir, ya. Di sini tanwin menghadapi huruf ra. Ra termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah, ya. Idgham bi gunnah itu yaitu tidak pakai dengung, ya. Maka tanwinnya dimasukkan ke huruf ra. Artinya idgham itu kan memasukkan, ya. Artinya idgham itu memasukkan. Maka di sini suara n-nya dimasukkan ke huruf ra, ya. Fahuwa fi 'ishatin, masuk huruf ra, bukan 'ishatin radiyah, bukan, karena sudah dimasukkan ke huruf ra. Tadi disebutnya idghamnya idgham bila gunnah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, ya. Ayat ke-8-nya wa man khaffat, man dijelaskan, diidharkan, nun sukun menghadapi huruf kha,
Huruf idhar itu ada berapa? Ada 6. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha, ya. Itu huruf-huruf idhar. Apabila kita menemukan nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu huruf yang 6 itu, maka harus dijelaskan, diidharkan. Wa amma man khaffat man ditekan juga. Wa amma man khaffat, tidak seperti itu juga ya, tapi mengalir aja. Wa amma man khaffat, ya, man khaff, ya, jangan terlalu ditekan juga. Mawazinu, ya, fa ummuhu, ketemu lagi mim tasydid, harus didengungkan. Fa ummuhu hawiyah, ya, hu di sini disebut mad silah qasirah, ya, panjangnya 2 harokat, sama dengan mad tabi'i. Beda dengan kalau mad silah tawilah. Kalau mad silah tawilah panjangnya sampai 6 harokat, ya. Tapi kalau mad silah qasirah ketemu dengan mad silah qasirah, maka kita bacanya harus 2 harokat, sama dengan mad tabi'i. Ayat berikutnya, wa ma adraka ma hiya. Wa ma, banyak disebut panjang ismu fasil, panjangnya sampai 2 sampai 4 harokat bisa. Adraka ketemu dengan huruf qalqalah, maka harus dipantulkan, berusaha dipantulkan, ya. Sebisa mungkin harus terpantul, ya. Kalau kita ingin sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Wa ma adraka mantabi'i, ma juga mantabi'i, hiya pendek tidak dipanjangkan. Narun hamiyah, narun, ya, nah di sini suka sering kepanjangan bacaan mantabi'nya di sini narun, ya. Narun hamiyah itu kepanjangan. Narun hamiyah, ya. Diusahakan setiap ketemu dengan mad tabi'i, mad asli, maka harus dibaca panjang 2 harokat, ya. Ya, alhamdulillah itu untuk uraian ilmu tajwid di surat Al-Qari'ah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak